episode kedua Rakit PC untuk subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Ardian Nugraha. Dan kali ini kita rakit PC lagi teman-teman. Dan ini adalah episode kedua rakit PC punyanya subscribernya layar desktop ya. Ini adalah khusus pesanannya subscriber layar desktop untuk merakitkan PC di layar desktop ini. Nah, beberapa hari yang lalu ada seorang subscriber dari Bogor lagi nih teman-teman. Jadi kebetulan temennya Mas Zaid yang dulu episode pertama rakit PC layar desktop itu untuk subscriber ya, Mas Zaid dari Bogor yang pertama kali ngerakit di sini. Nah itu temennya itu nggak tahu gimana ketularan dari Mas Zaid itu, jadi pengen ngerakit di sini juga ya. Jadi menghubungi saya lewat Instagram dan meminta untuk dirakitkan PC nih ya. Jadi ya sekalian dibikinin kontennya ya di layar desktop. Nah namanya adalah Mas Ardi dari Bogor juga, temennya Mas Zaid ya. Halo Mas Ardi, Mas Zaid ya. Ya ini adalah PC-nya seperti ini, apa komponen-komponennya. Nah tapi sebelum kita mulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian agar terus mendukung dan support channel ini ke depannya untuk lebih berkembang lagi ya. Oke, gimana dan apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakit PC episode kedua untuk subscribernya layar desktop kali ini? Yuk kita mulai. Oke, untuk konsep rakit PC episode kedua untuk subscriber layar desktop dari Bogor atas nama Mas Ardi ini konsepnya tetap gaming dan editing, walaupun gamingnya sedikit lebih banyak sih ya, untuk keperluan gamingnya sedikit lebih banyak, tapi tetap perlu untuk editing juga katanya ya. Nah ini Mas Ardi ini memiliki budget sekitar 17 jutaan PC only ya, jadi 17 jutaan lumayan lah ya, lumayan tinggi itu ya 17 juta. Kalau yang episode pertama kemarin kan Mas Zaid itu 13 jutaan, nah sekarang 17 jutaan ya. Nah ada request khusus di mana Mas Ardi pengen berplatform Intel untuk PC-nya kali ini. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu nih komponen yang kita gunakan di sini untuk rakitan PC budget 17 jutaan dengan platform Intel, apa aja yang kita pakai. Oke, untuk prosesor di sini kita menggunakan pastinya dari Intel generasi ke-10 ya, keluaran terbarunya. Di sini kita gunakan Intel Core i5 10400F, 6 core, 12 thread dengan base clock 2,9 GHz dan boost clock up to 4,3 GHz. Ya, ini adalah prosesor yang saat ini mungkin bisa dibilang salah satu best budget untuk prosesor dengan 6 core dan 12 thread yang ada di pasaran ya. Harganya adalah sekitar 2,6 jutaan ya, cukup murah untuk prosesor dengan hyperthreading ya, 6 core dan punya hyperthreading. Ini adalah salah satu pilihan terbaik saya rasa untuk kelas prosesor 2 jutaan. Meskipun tentu kalau dibandingin sama AMD sudah overclockable, ini belum bisa di overclock ya, atau nggak bisa di overclock. Tapi ya nggak apa-apa, karena di sini Mas Ardi ini butuhnya yang nggak usah overclockan, dia pengen out of the box, running default dan kencang. Nah ini adalah pilihan yang bagus juga gitu kan untuk Intel Core i5 10400F ini. Nah berikutnya untuk motherboard. Nah di sini motherboard kita gunakan lagi-lagi dari MSI yang kita gunakan di sini ya. Ini kita gunakan MSI B460 Tomahawk ya. Ini adalah motherboard yang secara spesifikasi udah mumpuni banget ya, untuk sekedar bisa menjalankan 10400F udah pasti sangat-sangat capable di situ ya. Harganya lumayan, harganya sekitar 2,6 jutaan juga ya, setara dengan harga prosesornya. Tadinya sebenarnya Mas Ardi pengennya yang Steel Legend dari ASRock ya, tapi kita cari ternyata B460 Steel Legend tuh susah banget dapetnya ya. Jadi kita nggak dapet itu, jadi akhirnya kita naikkan opsinya ke Tomahawk ya, yang saya rasa secara spek di atasnya sedikit, untuk di atas Steel Legend ya. Ada opsi lain Asus TUF Gaming juga yang seri B460 Plus ya, itu juga tapi agak susah didapat juga ya. Jadi kemarin adanya yang WiFi harganya juga cukup tinggi di sekitar 2,8 jutaan. Jadi akhirnya kita ambil Tomahawk. Ini cukup lah ya
Jadi kita lihat balancing budgetnya ini pas untuk pakai yang Tomahawk ini. Kemudian ini kita ke bawahin dulu. Berikutnya kita VGA card. Nah di sini ini adalah VGA cardnya adalah kunci dari rakitan PC kali ini. Kita gunakan sebuah VGA card dari Galax, yaitu Galax RTX 2060 Super Gamer ya. Ini seri gamernya dari Galax 2060 Super. Jadi ini adalah komponen termahal yang ada di rakitan PC kali ini ya. Harganya sekitar 6,6 jutaan per Agustus 2020 ini. Ini kunci dari rakitan PC kali ini untuk dapat performance gaming yang terbaik. Tentu dengan dikombinasikan dengan 10400F. Kita akan lihat nanti performanya seperti apa ya. Berikutnya adalah untuk RAM. Nah, RAM-nya di sini kita gunakan ini. Ini cukup sering saya gunakan ya. Tim T-Force Tough Gaming Alliance ya, Delta RGB. Ini 2x8 GB. Di sini SSD kita gunakan Adata SX 6000 Lite ya. Ini udah sering saya pakai untuk SSD yang satu ini. Kemudian untuk power supply, di sini penting juga nih power supply. Karena kita pakainya komponen nggak main-main, kita pakai 2060 Super. Kita pakai i5 10400 ya, otomatis kita harus pakai power supply yang bagus dong ya. Budgetnya aja 17 jutaan di sini, maka power supply kita gunakan yang pernah saya pakai di rakit PC sebelumnya juga nih, Antec Neo Eco Gold Zen. Ini 600 watt 80 plus gold. Ini juga adalah salah satu PSU yang harganya cukup terjangkau tapi sudah 80 plus gold, dan bukan kelas biasa juga ya, karena Antec ini termasuk yang salah satu vendor untuk PSU yang cukup bagus lah ya, Antec ini. Walaupun ini kelemahannya memang belum modular, tapi nggak apa-apa ya, yang penting 80 plus gold ya. Kemudian berikutnya, nah ini juga salah satu requestnya dari Mas Ardi. Jadi dia pengen pakai AIO water cooler ya, dan budgetnya pengennya sih nggak terlalu tinggi lah ya. Jadi akhirnya kita pakai ini, yaitu Aerocool Pulse L240F ya, RGB liquid cooler with RGB fans. Ini adalah AIO water cooler dengan 240 mm radiator dengan RGB ya, fan-nya RGB, water block-nya RGB. Cukup keren secara appearance ya. Kita lihat nanti performance-nya seperti apa ya. Dan berikutnya yang juga nggak kalah penting, tadi SSD ya, kita hanya 256, otomatis kita harus pakai harddisk juga untuk storage. Nah, harddisknya kita pakai di sini adalah Seagate Barracuda series ya, yaitu 2 TB. Berikutnya untuk tambah supaya appearance-nya lebih bling-bling RGB ya, jadi kita pakai tambahan fan casing di sini adalah dari Cube Gaming Inner RGB fan ya. Ini 1 biji aja untuk outtake nanti ya. Dan yang terakhir casing nih. Ini casing mungkin teman-teman yang udah sering nonton rakit PC di layar desktop mungkin bosan juga ngeliat casing ini ya. Jadi ini adalah casing dari Tecware Nexus Evo White. Kita pakai ini lagi. Kebetulan nih Mas Ardi maunya pakai Tecware Nexus Evo White juga ya. Jadi kita pakai yang ada di layar desktop ini untuk nanti dipakai sama Mas Ardi. Oke teman-teman, kita lihat PC-nya kita udah rakit ya, dan seperti ini tampilannya full RGB ya. Jadi dari mulai RAM-nya RGB, CPU cooler RGB, baik itu di water block-nya maupun di fan untuk radiatornya RGB. Kemudian juga pakai 3 fan RGB juga ya, yang ditempatkan di belakang dan di atas ini. Tadinya sih cuma pakai 1 ya, tapi Mas Ardi minta ditambah lagi 2 fan lagi, jadi
total ada 3 fan yang RGB di sini untuk fan casingnya ya. Jadi budgetnya pun pastinya jadi nambah lagi gitu kan. Oke, langsung aja kita bahas mengenai performanya seperti apa, baik itu benchmark sintetis maupun saat menjalankan game. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mengenai gaming performance-nya. Nah, di sini saya hanya bisa jalankan 3 game aja nih, yaitu GTA 5, Dota 2, dan juga CS:GO. Kenapa? Karena ini saya keburu waktu juga ya. Jadi hari ini udah harus dikirim barangnya, dan kita bahas yang kita bisa tes secepat mungkin gitu kan. Yang pertama adalah GTA 5 ya, kemudian yang kedua Dota 2, yang ketiga adalah CS:GO. Oke, langsung kita mulai dengan GTA 5. Nah, di sini kita tes di 3 resolusi, yaitu 1080p, 1440p, dan 4K ya. Di resolusi 1080p itu bisa rata-rata mencapai 130 fps saat kita jalankan benchmark di game GTA 5 ya. Cukup tinggi, 130 fps. Sedangkan di 1440p itu 120 fps, juga masih tinggi juga ya. Dan 4K di 53 fps. Jadi PC ini bisa sampai ke resolusi 4K dan sangat playable sekali untuk mainkan game semacam GTA 5 di resolusi 4K ya, untuk PC seperti ini kalau kalian memang mau jalankan ke resolusi itu. Nah, ini secara setting dia adalah MSA-nya kali 2 saja dengan resolusi yang tadi saya sebutkan ya. Temperatur selama menjalankan game GTA 5 ini, GPU di maksimum 74 derajat dan CPU di 50 derajat. Jadi temperaturnya masih cukup aman dan cukup adem untuk menjalankan game-game ini dalam sehari-hari ya. Dan berikutnya kita bahas game kedua, yaitu Dota 2 ya. Di sini Dota 2 juga kita jalankan di 3 resolusi, 1080p, 1440p, dan juga 4K. Walaupun ya pastinya jarang sih yang akan mainkan di 1440p ataupun 4K, tapi di sini kita tetap tes aja ya. 1080p dengan settingan grafik rata kanan itu bisa mencapai 210 fps, nilai yang tinggi banget. 1080p 210 fps rata kanan. Kemudian 1440p 175 fps rata kanan, masih tinggi juga. 4K di 115 fps juga masih tinggi. Nah, jadi ini cocok banget nih kalau misalnya kalian pakai monitor dengan refresh rate tinggi ya, 144, 165. Jadi kalau di resolusi 1080p itu mantap sekali. Bahkan ke 1440p pun, kalau yang 1440p refresh rate tinggi ya monitornya, ini juga masih bisa PC seperti ini untuk game e-sport seperti Dota 2 tadi. Oke, lanjut ke game ketiga, masih game e-sport lagi, yaitu CS:GO ya. Nah, untuk game CS:GO sama, kita jalankan di 3 resolusi, 1080p, 1440p, dan 4K dengan settingan grafik rata kanan ya. 1080p fps-nya luar biasa, 305 fps rata-rata. 1440p 265 fps rata-rata. 4K 205 fps rata-rata. Jadi semuanya di atas 200 fps, sampai ke resolusi 4K pun di atas 200 fps, luar biasa ya. Dengan temperatur juga yang masih aman, GPU di 74 maksimum dan CPU di 62 derajat Celcius maksimum. Jadi performance PC ini untuk game e-sport luar biasa, enteng, pasti pakai PC seperti ini dan cocok pakai monitor dengan refresh rate tinggi. Jadi ini pas sekali. Oke, berikutnya coba kita bahas mengenai konsumsi listriknya dari PC ini ya. Jadi berapa sih biaya yang harus kalian keluarkan per bulannya untuk bayar listrik jika kalian punya PC semacam ini ya, dengan performance yang kita lihat tadi yang cukup powerful di situ ya. Misalnya sebagai gambaran di sini saya coba jalankan game CS:GO nih misalnya, ini sebagai contoh. Saya jalankan game CS:GO dan saya cek di wattmeter berapa watt sih sebenarnya konsumsi listriknya. Nah, di situ saat jalankan CS:GO itu di wattmeter menunjukkan angka 270 sampai 325 watt. Ya, rata-rata sekitar 300 watt ya. 300 watt rata-rata. Nah, berapa nih biaya yang harus kalian keluarkan kalau
misalnya konsumsi listriknya ini PC seperti ini sekitar 300 watt tadi. Nah, itu akan kembali tergantung pada berapa jam per hari pemakaian kalian untuk PC seperti ini. Kalian pakai sehari total berapa jam? Misal contoh, kalau di sini saya hitung misalnya contoh kalian main game itu sehari 3 jam misalnya kan, berarti 300 watt dikali 3 itu sama dengan 900 watt hour ya, atau 0,9 kWh. Jadi total 0,9 kWh per harinya. Nah, per bulan berarti 0,9 dikali 30, maka jadi hasilnya adalah sekitar 27 kWh per bulan. Nah, harga listrik per kWh per bulan September 2020 itu adalah sekitar 1.467,28 rupiah per kWh. Berarti tadi 27 kWh dikali 1.467,28 sama dengan 39.616,58 rupiah, atau digenapin 40.000 lah ya. 40.000 per bulan kalau kalian pakai PC seperti ini 3 jam sehari. Full loadnya ya, kalau idle-nya misalnya kalian dijalanin terus nggak dimati-matiin ya pasti beda cerita ya. Jalankan full load terus 3 jam tiap hari gitu kan, main gamenya 3 jam lah kasarnya begitu, maka kalian ngeluarin 40.000 per bulan. Kalau 6 jam seperti apa ya, tinggal kali 2 berarti ya sekitar 79.233 atau 80.000 lah per bulannya. Kalau 12 jam ya tinggal yang 80.000 kali 2 ya 160.000 lah maksimal lah ya, atau tepatnya di 158.466 rupiah. Jadi biayanya tergantung dari seberapa lama kalian pakai PC ini gitu kan. Kalau hanya 3 jam tadi 40.000, 6 jam itu 80.000, 12 jam ya kita genapin 160.000. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini, spesial untuk subscriber layar desktop atas nama Mas Ardi di Bogor ya, dengan budget sekitar 18 jutaan. Tadi saya bilang di awal sekitar 17 jutaan, tapi karena ada di tengah-tengah ada tambah lagi fan ya, jadi fan RGB 2 lagi tambah, jadi budgetnya agak bengkak ya. Sebelumnya sih sekitar 17,8an, sekarang 17,8 sampai 17,9, sekarang nambah lagi sedikit jadi sekitar 18 jutaan lebih sedikit ya, dan akan saya taruh di sini nanti untuk lengkapnya ya. Nah, PC dengan budget 18 jutaan dengan performance yang kalian bisa lihat tadi sangat powerful sekali ya. Ini nanti akan saya kirim nih PC-nya ya. Nanti mudah-mudahan ada videonya, kita lihat nanti memungkinkan atau enggaknya untuk dibikinin video saat pengiriman PC ini ke Bogor ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di Bogor ya bersama dengan Mas Ardi. Nah, Mas Ardi, jadi ini adalah subscribernya layar desktop yang diracuni ya Mas ya? Iya, diracuni oleh siapa? Orang di belakang layar ya. Nah, itu ada orang di belakang layar yang nggak mau tampil ke sini. Jadi namanya Mas Zaid yang dulu rakit pertama kali di layar desktop. Nah, sekarang racuni temennya namanya Mas Ardi. Saya juga baru kenal nih di sini. Jadi Mas Zaid baru kenal waktu itu, ini Mas Ardi baru kenal, dan saya mau nanya dulu nih. Ya. Kenapa rakit PC di layar desktop? Mungkin karena dari Mas Zaid udah ngerakit di layar desktop kan. Oh jadi gitu. daripada milih-milih lain-lain lagi, mungkin yang udah jelas gitu kan. Iya. Udah ada buktinya gitu. Udah ada buktinya ya. Jadi. Nah, ini kan rakitan PC-nya beda dari yang sebelum-sebelumnya nih ya. Layar desktop itu biasanya bukan fanboynya AMD sebenarnya, tapi entah kenapa gitu yang minta rakit biasanya AMD. Nah, ini kok Intel, kenapa nih? Dari dulu fanboynya Intel. Oh, dari dulu fanboynya Intel. Intel terus. Kalau boleh tahu PC sebelumnya apa speknya? PC sebelumnya pakai i3 series berapa ya? 5 kalau nggak salah. Oh, berapa? generasi kelima. VGA-nya 1050 Ti. Iya 1050 kalau nggak salah. Oh. Sama udah lupa lagi sih lain-lainnya. Jadi improvementnya lumayan tuh ya, ke i5 generasi ke-10 pakai RTX 2060 Super ya. Ini kita udah lihat tadi yang sebelumnya, performance-nya untuk gaming ini mantep banget. Ini keperluannya nanti untuk apa Mas? Live streaming game PC, game HP paling sama
edit video sih. Jadi mau bikin channel YouTube juga? Ya. Oh, Insya Allah. Jadi mau ada ini. Udah ada belum nanti biar di-subscribe Ada, juga? ada. Apa tuh nama channel YouTube? Ardi AS. Ardi? Ardi spasi AS. Ardi spasi AS. Jadi bisa tengok dulu tuh ya, di-subscribe juga Ardi spasi AS ya. Jadi ada bahas-bahas soal gaming, pokoknya gaming lah ya. Gaming ya, Seputar live gaming. streaming ya. Hmm. Oke, itu aja. Terus apa lagi Mas Ardi? Ada kesan lagi, ada ini? Iya mungkin jangan lupa follow Oh, jangan lupa di-follow. Instagram. Instagramnya apa? Instagram ARDSPTR24 Oke. sama subscribe layar desktop, nyalain loncengnya. Mantap. Ini yang satu lagi nih, yang belakang layar mau kesini kan nih? Mau kesini dulu toko. Say hi dulu sama layar desktop aduh. Jadi ini ada satu lagi nih Mas Zaid, nggak mau malu dia katanya, takut ketahuan pacarnya masuk ke YouTube gitu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Seperti ini, jadi rakitan PC-nya udah ada di install di sini dan ini baru pertama kali saya datang ke subscriber terus Iya. diinstalin di sini karena sebelumnya itu kita ketemuan di mana Iya. gitu kan, terus COD lah lah. gitu ya. Kalau sekarang baru. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.